Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang cara bergaul untuk orang introvert. Ya. Habis sebelum itu, saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar Public Speaking Mastery, cara biar kamu bisa pede dan lancar dalam public speaking, meskipun kamu pemula. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi. Nanti tanggal 28 Agustus, kita akan belajar bareng, oke? See you. Nah, ini tentang cara bergaul untuk introvert, saya menjawab pertanyaan dari Nadia yang masuk via email. Jadi dia berkata seperti ini, saya kurang tahu kapan saya akan bergaul dengan orang hebat. Lingkungan saya cenderung toksik dan saya orang yang introvert. Di kelas saya ada anak hebat, pintar dan cenderung ambis, tapi mereka hanya mau bergaul dengan circle mereka. Ini adalah jawaban ketika saya memberikan email blast tentang hati-hati dengan siapa kamu bergaul, kamu akan menjadi. Ya, jadi kendalanya adalah lingkungan dia tuh cenderung toksik dan dia cenderung introvert. Jadi dia bingung untuk gimana caranya untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang ingin dia dekati. Nah, kalau dari terkait lingkungan toksik, sebenarnya udah dibahas di beberapa podcast sebelumnya. Kamu bisa coba cek aja beberapa episode sebelumnya, atau nanti bisa saya attach di deskripsi ya, untuk kamu bisa mendengarkan terkait mengatasi lingkungan yang toksik. Nah, tapi di sini, di pembahasan kali ini, saya mau membahas lebih lanjut terkait introvert. Ya, di sini dikatakan bahwa dia merasa introvert, jadi dia bingung gimana caranya bergaul dengan orang lain. Nah, jadi mindsetnya adalah gak peduli kamu ekstrovert ataupun introvert, kamu harus bisa bergaul dengan orang lain. Meskipun kamu introvert, bukan berarti kamu gak bisa bergaul dengan orang lain. Karena ini hanyalah masalah kebiasaan, yang dimana kalau kamu latih terus-menerus semakin sering, kamu akan semakin jago untuk bisa bergaul dengan orang lain. Dan terus gimana caranya untuk seorang introvert bisa bergaul dengan orang lain? Nah, jadi kamu harus memahami bahwa seseorang itu akan cenderung menyukai orang lain yang mirip dengan dirinya, yang memiliki kesamaan tentang dirinya. Nah, jadi ketika bergaul, kamu bisa menggali atau mencari topik-topik yang kira-kira relate ya, kamu punya kesamaan dengan dirinya. Mungkin kamu masih ingat dulu kalau misalnya kamu merantau ya, misalnya kamu merantau dari Surabaya ke Jakarta. Terus ketika kamu di Jakarta, kamu ketemu sama orang yang sama-sama dari Surabaya, mendadak jadi akrab karena adanya kesamaan. Atau mungkin sama-sama suka klub bola atau game tertentu misalnya. Dan ketika ada kesamaan tadi, akhirnya mendadak jadi akrab, seru banget ngobrolnya. Nah, prinsip itulah yang paling simpel yang bisa kamu terapin kalau kamu merasa introvert dan bingung untuk bisa bergaul dengan orang lain. Ya, jadi cari kesamaannya, terus ya udah, kamu mulai ngobrol apa topiknya yang sama-sama kalian suka. Tapi yang paling utama adalah kamu perlu untuk lebih banyak membicarakan apa yang dia suka. Ya, kenapa? Karena di dalam bukunya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, orang itu cenderung suka sama orang lain juga yang bisa membuat dia merasa spesial. Dia merasa dihargai. Nah, terus gimana caranya bikin orang merasa spesial? Lebih banyak ngomong tentang dirinya, gali tentang dirinya. Jadi kita bukan sibuk kayak, saya mau cerita apa ya? Enggak gitu. Tapi kalau kamu mau lebih dekat sama orang, buat orang suka sama kamu, lebih mudah ngobrol sama dia, obrolin aja hal-hal tentang dirinya yang dia suka, itu kamu akan bisa connect di sana. Dia akan dengan senang hati bercerita, segala macam, dan akhirnya connection tadi bisa terwujud kayak gitu. Ya, jadi kamu bisa bangun kesamaan dan kamu harus latih gitu. Tiap hari, setiap ada kesempatan, ada orang di samping kamu, ya coba aja ajak ngobrol. Nah, dengan seperti itu akan semakin melatih dirimu untuk bisa pede dalam public speaking. Nah, terus saya juga mau menjawab statement yang kedua dari Nadia yang mengatakan bahwa di kelasnya itu ada anak yang hebat, pinter, tapi mereka belum tentu mau bergaul sama Nadia. Terus apa yang harus dilakukan? Untuk bisa masuk dalam circle tertentu atau koneksi dengan orang-orang tertentu, kita harus memikirkan juga apa benefitnya mereka. Dia mau untuk bergaul sama kamu. Bayangin kalau ada orang yang baru kenal datang ke kamu terus langsung bilang, saya tolong dong dibantu, atau saya tolong dong misalnya pinjem duit, saya tolong dong dikasih misalnya kerjaan sampingan biar bisa punya penghasilan tambahan. Kan kadang annoying ya ketika orang cenderung egois memikirkan apa keuntungan dirinya sendiri.
Nah, untuk bisa masuk ke circle tertentu, selain membangun kesamaan tadi, kamu harus juga membawa benefit untuk mereka. Kamu harus tahu apa keuntungan buat mereka. Misalnya, kamu bisa ngebantu dia untuk melakukan sesuatu misalnya, atau kamu berperilaku menyenangkan sehingga mereka nyaman sama kamu. Nah, kamu fokus itu dulu. Kamu fokus buat mereka dapat benefit dan nyaman dulu kayak gitu. Jadi nggak langsung kamu memikirkan apa keuntungan untuk dirimu. Kayak dulu ketika saya merantau di Surabaya, saya mau deket sama salah satu trainer, yang saya lakukan adalah saya bantu trainingnya meskipun nggak dibayar. Ngangkat-ngangkat kursi, jadi MC, apa segala macam, nggak dibayar sama sekali gitu. Cuma paling ditraktir makan aja habis itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, dari situ saya membangun koneksi dan bisa diterima di circle-nya dia. Karena saya yang pertama kasih benefit tanpa perhitungan di awal, dan juga saya berperilaku menyenangkan. Jadinya lebih mudah untuk diterima. Jadi itu Nadia, untuk kamu yang introvert dan juga biar kamu bisa berkomunikasi dan diterima di circle yang kamu inginkan tadi ya. Kamu perlu melatih dirimu untuk bisa berkomunikasi, bergaul dengan baik, dan mencari kesamaan dari topik obrolan sehingga lebih mudah diterima. Serta kamu harus memikirkan apa benefit untuk orang lain ketika kamu mau bergaul dengan dirinya ya. Dan yang pasti kamu harus berperilaku menyenangkan. Itu yang saya lakukan karena saya juga introvert. Dan itu yang cara-cara yang saya lakukan untuk bisa bergaul dengan orang lain, bekerja sama orang lain, dan diterima di circle mereka. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.